Masih bergabung Wasekjen Demokrat Didi Irawadi dan juga lewat sambungan telepon masih ada anggota Pansus Angket KPK dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Kalau tadi tidak akan Pansus Angket KPK ini tidak akan menyinggung ranah yudisial. Demokrat menganggap ini hal yang tidak akan mengganggu. Sulit ya saya rasa ya. Karena sekarang dari definisi hak angket saja kan menyangkut penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak besar pada masyarakat dan merugikan lebih kepada pemerintah. Sementara lembaga KPK ini kan dibentuk sebagai lembaga yang khusus manakala kepolisian dan kejaksaan belum optimal. Ya. Oleh karena dibentuk KPK, manakala kejaksaan dan kepolisian sudah optimal tidak dibentuk. Dan pada saat begitu banyak kasus-kasus yang ditangani KPK dengan penyidik yang sangat sedikit, Anda bisa membayangkan ketika pimpinan-pimpinan itu, saya pernah menjadi anggota Pansus di DPR di masa lalu, betapa repotnya mitra kerjanya Komisi 3, dalam hal ini KPK, akan energinya akan tersita di DPR dengan adanya angket ini. Sebenarnya cukup Komisi 3 saja, karena rapat dengan Komisi 3 itu kan sudah dijadwalkan ada periode khusus tidak sampai merepotkan KPK. Manakala angket ini akan dipanggil sedemikian rupa, sementara sedang menangani begitu banyak kasus-kasus yang jadi perhatian masyarakat. Dan ini tentu menurut hemat saya akan bisa mengganggu lah ke depan. Ini bisa mengganggu kinerja KPK dalam menyelidiki kasus, Pak Masinton? Ya seperti saya katakan tadi, ini tidak ada kaitan penanganan kasus. Jadi saya perlu sampaikan begini, selama ini dibangun pendapat bahwa angket terhadap KPK ini tidak tepat. Ya. Hak angket itu adalah hak DPR yang konstitusional. Ya. Nah, DPR ini kan bagian dari representasi rakyat tadi. DPR ini adalah perkakasnya rakyat untuk mengontrol kerja KPK. Ya. Apakah ya kita ingin memastikan ya apakah pelaksanaan kinerja itu sudah sesuai dengan perundang-undangan ya atau tidak dalam pemberantasan korupsi ini. Nah, apakah itu angket terhadap KPK itu salah alamat? Enggak salah alamat, karena itu KPK adalah ya kalau dalam sistem demokrasi ketatanegaraan itu dia adalah state auxiliary body. Dia adalah bagian dari eksekutif yang bekerja secara independen dan mandiri ya dengan tugas khusus untuk melakukan pemberantasan kejahatan luar biasa dalam hal ini korupsi. Jadi dasar hukum itu sudah sangat jelas ya. Jadi itu nggak perlu dipertentangkan lagi. Nah, tinggal sekarang bagaimana ya KPK taat, kan tadi KPK sudah dikatakan kami akan menaati perundang-undangan. Ya tinggal dilaksanakan dan diikuti perundang-undangan itu. Pak Masinton, dengan adanya banyak kritik dengan pembentukan Pansus Hak Angket KPK ini, apa tidak takut PDIP salah satunya sebagai pendukung pemerintah rusak citranya di muka publik dengan banyaknya pro kontra juga di masyarakat hingga saat ini? Iya, jadi gini, kalau kita ini kan bekerja bukan berdasarkan opini. Opini itu akan gugur sendiri dengan fakta-fakta yang akan kita tampilkan dalam penyelidikan angket tadi. Sehingga opini, persepsi publik yang selama ini dibangun bahwa KPK itu sudah bekerja secara benar apa segala macam, nanti fakta-faktanya akan kita sajikan dan akan kita sampaikan dan akan diikuti oleh publik karena rapat-rapat angket itu akan terbuka secara umum. Gitu. Nah, kalau dari sisi Demokrat terakhir, apa yang dicatat dengan tetap berjalannya Pansus Hak Angket KPK ini plus juga masukan untuk pemerintah? Demokrat dulu juga partai penguasa. Ya, jadi begini ya, sebenarnya kalau Demokrat mau hitung-hitungan, sebenarnya Demokrat ini paling dirugikan keberadaan KPK. Karena kita di beberapa tahun lalu sempat kader-kader utama kita terkena KPK ya, ada masalah. Tapi bukan berarti lalu karena ada kader kita terkena lalu kita jadi paling depan harus bagaimana menyerang KPK, melemahkan KPK, itu kita tidak pernah ada di situ karena bagi kita adalah kepentingan rakyat ini yang harus di atas segala-galanya. Dan bagi kami pada saat ini kita mengingatkan kawan-kawan politisi bahwa banyak hal-hal besar yang lebih penting. Jangan habiskan energi kita
yang terkesan di masyarakat ini seolah-olah ingin melambangkan KPK. Banyak hal besar yang harusnya jadi perhatian. Misalnya kita lihat sekarang harga tarif PLN yang melonjak, harga sembako yang tinggi menjelang Lebaran, lalu berbagai persoalan-persoalan lain. Saya kira lebih baik energi kita diarahkan ke sana, kita bantu Presiden Jokowi menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini. Saya kira kawan-kawan DPR, para politisi, para tokoh harusnya menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian ketika seperti kita lihat saat ini, ketika KPK perlu dukungan, karena saat ini memang masih diperlukan KPK yang sebagaimana adanya sekarang, ya sambil kita lihat perjalanan waktu Namun yang ada. posisi pemerintah pun kan tidak bisa intervensi dalam hal ini. Ya, saya intervensi tidak boleh. Tapi tentunya kalau pemerintah mengingatkan hal-hal yang baik kan boleh-boleh saja. Karena saya kira janji Pak Presiden janji yang sangat baik bagi kelangsungan KPK ke depan. Dan ini masih ada waktu 2 tahun, manakala Pak Masinton dan kawan-kawan bisa mendukung, bisa mewujudkan janji Presiden memperkuat KPK, meningkatkan jumlah penyidik, tentu ini akan sangat berguna bagi kita semua, bagi rakyat Indonesia, dan bagi penegakan hukum terhadap korupsi. Patut dicatat juga dalam perbincangan kita malam ini bahwa tadi ada janji juga dari Pak Masinton dan kawan-kawan Pansus Angket KPK di DPR bahwa meskipun Pansus ini berjalan, tapi tidak akan melemahkan KPK, plus juga akan mengawal janji Presiden untuk memperkuat KPK. Masyarakat yang akan mengawal ini tentunya. Terima kasih Pak Didi Irawadi, Wasekjen Demokrat. Terima kasih juga Bang Masinton, anggota Pansus Angket KPK DPR dari fraksi PDIP yang sudah bergabung di Kompas.